Ini ada Ducati S4 RS. Katanya tadi kalau kita bisa nebak harganya bakal dikasih apa, Bapak? Kasih duit 2 juta. Jadi ada sekitar berapa motor? Mungkin 51 ya. Lu punya 51 motor? Iya. Lu paling parah jatuh apa? Ini yang paling parah. Oh iya anjir, beneran ini? Beneran? Gue boleh pegang nggak? Boleh. Sorry ya. Ah! Yo, what up, bro people? Back again with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Cuma di KRTV. Terima kasih buat Royal People, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten yang sangat spesial lagi, Royal People, karena kita akan menggeledah garasi seorang yang benar-benar dari bawah bisa suksesnya tinggi banget nih, John ya. Beliau adalah salah satu contoh kurir yang sukses di duniawi ya. Ini dia garasi impian laki-laki juga nih, John ya. Waduh. Daeng ganteng. Bapak Wahyu Kadanco. Oke. Gimana Pak Haji? Aman? Aman, alhamdulillah. Cuma agak sedikit deg-degan aja. Deg-degan ya. Kenapa? Nggak pernah di depan kamera. Biasa juga kan dulu ngevlog. Iya, itu dulu. Sekarang udah pensiun. Gimana? Sehat abang tuh? Alhamdulillah sehat banget, bro. Wih, keren banget. Gue nggak percaya lu dulu kurir. Harus percaya. Nanti kita akan minta ceritanya lebih detail lagi. Tapi sambil dengerin ceritanya, makanya nonton video ini sampai habis. Ini banyak banget koleksinya. Kita mau mulai dari mana nih? Saya ikut, Mas. Saya ikut ya? Iya. Ini BMW-nya juga banyak. Saya pecinta BMW, bro. Mustang-nya mana? Mustang-nya ada di showroom. Diapain? Saya kan punya usaha untuk coating sama PPF juga. Wah, banyak usahanya ya? Usahanya apa aja, Pak? Banyak, ada beberapa. Alhamdulillah ada di dunia logistik, ada juga di pengiriman towing yang tadi itu. Saya juga ada di PPF dan ada juga di sepatu roda. Sepatu. Dan ini adalah salah satu hasilnya, John ya. BMW M3 Wagon. Kok situ bisa lebih tahu ya? Saya bisa ngeliat nih. Oh gitu ya? Wah, keren banget. Ini mobil impian kita. Kalau di agama Islam bilangnya apa kalau pegang gini terus doa? Disolawatin. Disolawatin. Iya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Mudah-mudahan saya bisa punya juga. Bukannya udah banyak ya di rumah? Enggak lah, saya cuma punya mobil murah-murah aja. Ampun, merendah aja abang ini. Ini kapan belinya? Hampir 2 tahun nih. Oh, 2 tahun? Ya, 2023. Berarti waktu lagi hype-hype-nya? Ya, waktu baru launching. Baru launching banget. Warnanya juga warna favorit nih yang abu-abu ini. Ya, di stikerin. Ini bukan stiker, jadi ini PPF Map namanya. Udah diapain lagi nih mobilnya? Banyak udah ganti nambahin karbon. Oh, ini lips karbon ya? Ya, lips karbon. Dan yang paling spesial mobil ini udah unlock. Unlock apa ini maksudnya? Karena hashtagnya senang kencang, mobil ini udah bisa itu lari 304 km per jam. 304? Di mana itu larinya? Di tol Jagorawi. Bisa 300. Betul. Jadi buat people yang pernah dengar kata-kata senang kencang, ya ini gara-gara beliau ini ya. Memang beliau ini dulu joki juga, joki drag. Joki drag ya? Iya. Waktu joki balap zaman liar. Perutnya masih sekarang udah offside. Aduh, offside. Oke. Ini 300 sudah mentok nih. Awalnya sebelum di unlock itu cuma 255. 255? Ya, tapi kemarin saya udah buka ecunya di unlock, sekarang udah bisa 304 km per jam. 304 km? Ya, dan sekarang udah sekitar 680 horsepower. Wah, apa aja tuh yang dilakuin? Cuma flash ECU sama ganti downpipe. Jadi memang BMW di Indonesia kan itu di lock, bro. Di lock, betul. Di lock. Kalau dia nggak di lock, itu sebenarnya bisa kencang. Kalau di Jerman kan nggak ada limiter kan. Nah, di Indonesia setiap yang mau masuk ke Indonesia itu di lock di kecepatan 250 km per jam. 250 itu mentok ya? Mentok. Udah nggak bisa limit. Coding ulang? Ya, kita harus flash ECU-nya. Di flash ECU, kalau di anak motor. Kalau di anak mobil mungkin di coding ulang. Coding ya, mungkin. Ya. Karena di BMW, setahu gue banyak banget fitur-fiturnya yang di lock. Kayak lampu-lampu gini banyak banget fiturnya tapi di lock. Iya. Mungkin biar dapat waktunya lagi kan. Bener. Kan waktu yang baru membutuhkan. Kalau coding bayar lagi. Bayar deui. Yoi kan. Oke, tapi keren banget sih. Velgnya masih standar? Masih standar. Cuma memang agak diceperin aja dikit. Gue pernah ngetes di Mandalika. Oh, Jadi temen gua
baru beli juga. Persis suara kayak begini. Dibawa ke Mandalika. Dia kebetulan lagi waktu itu balap Porsche. Iya. Nah, waktu ada waktu kosong, gue suruh cobain naik. Gila tuh dibejek di Mandalika, top. Karena dia 4-wheel drive ya. Iya. Itu walaupun standar, tapi keren. Ini liar. Senang kencang memang. Ini benar senang kencang. Ini benar-benar senang kencang. Tapi nggak kalah sama mobil keluarga gue yang satu. Wih. Ini X3. X3. Ada M-nya, Bos? Wih. Awas. Awas salah ya. Ini ada M-nya ya? M. Ini tempelan atau beli di shop? Tapi ini X3M. Jadi kemarin karena pada saat pakai mobil itu saya nggak bisa jauh-jauh. Apa-apa jauh gasruk. Saya bilang lagi sama orang BMW, gimana caranya saya punya mobil SUV tapi bisa 500 horsepower, ada nggak? Ternyata ada, namanya X3M katanya. Oh gitu. Ini. Bedanya kalau dari luar apa? Yang pertama itu knalpotnya. Kalau X3M itu knalpotnya 4 dan remnya cakram itu depan belakang. Wah, gede ya? Piringannya gede loh. Ya. By the way, kenapa itu belum dicopot itu? Biasa orang kampung. Kita ini orang kampung. Pokoknya itu nggak lapuk, nggak mungkin saya buka. Yang paling sering di ini sun visor. Iya. Nggak pernah dicopot. Nggak pernah dicopot ya? Iya. Apa mobil jual lagi masih ada? Masih ada, iya. Itulah kebiasaan kita orang kampung. Kita orang kampung, benar. Makanya ya berasa baru lah seenggaknya. Cuma memang platnya belum keluar karena mobilnya masih baru banget. Kemarin masih dikasih aja plat sementara terus dari. Oke. Tapi udah saya request platnya. Platnya apa ini nanti W44HYU. Wahyu. Iya, jadi dulu waktu saya sekolah selalu kan plat nomor W4HYU. Nah, kemarin saya pesan W4HYU. W4 itu udah ada yang punya. W4. Yang nggak ada itu W44HYU. Jadi insya Allah nanti W44HYU. W itu plat mana ya? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Saya minta tolong sama teman yang ada di sana, bro. Minta tolong dong lu yang atas nama mobil gua biar gua bisa platnya W aja. Iya. Habis itu nanti kalau udah 5 tahun ntar gua ambil lagi ya udahlah. Oke, cakep. Tapi memang keren sih. Keren. Ini keren banget mobilnya. Dan jarang yang punya kayaknya ya, M ini ya. Kalau yang M Performance memang di Indonesia dan ini produk terakhirnya nggak mungkin keluar lagi. Oh, berarti bakal mahal nih harganya nanti. Mudah-mudahan. Ada digoreng terus nih kayaknya sama beliau deh ya. Nggak mungkin lagi. Tapi kalau hati, lu tuh lebih motor atau mobil sebenarnya? Gue itu kalau hati motor, bro. Serius motor? Motor. Itu saya dari SD kelas 4 saya sudah ikut balapan road race. Seumuran bocah-bocah ini dong? Iya. Makanya saya senang banget anak motor. Kenapa motor gitu? Karena adrenalinnya lebih dapat ya. Karena kalau bawa motor itu salah sedikit selesai. Iya. Badan langsung yang kena. Nah, kalau mobil kan ya masih ada crash bar banyak lah, masih ada safety belt, itu dia. Makanya sampai saat ini memang masih lebih suka motor. Hati itu masih motor banget. Masih motor banget. Kalau di Black nih oli 2 tang. Mungkin. Lumayan aja. Benar. Nah, ini mobil keluarga lah ya. Iya. Mobil keluarga. Itu mobil keluarga. Ini tapi bener sih kalau hati lu tuh di motor, karena motor lu banyak banget ini, John. Gila. Ini garasi depan, ini ada 1, 2, 3, 4. Di garasi dalam masih ada, ini ada lagi. Motor Bambi. Oh iya. Bambi kalau zaman dulu ngomongnya. Iya. Ya kan, Bambi. Dan saya punya motor juga di rumah saya yang satunya, itu mungkin masih ada sekitar 12. 12 motor? Ya, di Makassar pun saya masih ada sekitar 8 motor. Jadi ada sekitar berapa motor? Totalnya? Mungkin 51 ya. Lu punya 51 motor? Iya. Gila. Seneng banget bro, motor bro. Seneng banget. Bener-bener. Itu buat investasi atau memang hobi aja? Jadi memang kalau saya beli motor itu jarang saya beli motor yang banyak orang yang punya. Seperti kalau saya beli motor tuh Kawasaki H2. H2 itu kan memang harganya masih bagus ya. Iya, stabil. Ya, jadi saya belinya yang limited seperti R1M. R1M kan memang limited dikeluarin dari Yamaha. Begitupun CBR-nya itu CBR SP1. Bedanya apa tuh sama CBR biasa? Jadi kalau yang SP1 itu memang keluarnya itu udah mode balap, bro. Kalau di mobil, kalau udah M Performance itu udah semuanya mode balap lah. Mode balap. Nah, begitupun di motor. Kalau udah ada SP, ya. Nah itu udah yang mode balapnya. Mode balapnya ya. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba ada Harley di sini? Kalau ini Harley kebetulan kalau saya mau bagi-bagi nasi Jumat berkah ini pasti keluar. Wah, karena saya kasih kayu di sini. Serius? Saya kasih ya. Serius? Di sini kasih. Nggak lecet nih? Enggak dong, kan tinggal dilat ban. Yo. Kenapa beli Fat Bob? Karena dia ringan ya. Ringan? Kemarin saya ada juga road glide. Terlalu berat. Terlalu gede ya? Kalau yang ini enak kita pakai ke masjid.
pakai jalan-jalan masih enak lah. Yoi, pakai Harley ke masjid. Ini kayaknya suaranya ngalahin toa masjid nih. Itu dia bro. Iya kan? Makanya kadang mau keluar dari masjid dorong dulu. Dorong dulu kan. Dasar. Keren. Iya. Baru juga kayaknya ya. Ya, mungkin masih berapa kilometer? Ini masih baru banget guys. Baru Sumpah, ini wah, baru dari dealer nih ya. Nah, Keren. seneng bro, seneng banget motor. Keren banget, keren. Kita lihat lagi koleksinya di dalam ya, Pro People. Iya. Karena banyak banget koleksinya. Ini salah satu motor yang gue suka banget, R1M ya. Udah diapain aja nih Pak? Ini nggak diapa-apain aja udah sempurna. Iya. Karena memang udah bodinya full karbon, shock breaker depan belakang udah Ohlins. Begitupun dengan pengereman, semuanya udah 4 pot. Jadi udah nggak ada lagi yang bisa di-upgrade kecuali knalpot. Knalpotnya udah ganti? Saya ganti pakai full titanium SC Project. Paling sering dipakai mana ini? R1M. Karena R1M. emang dia ringan. Sebenarnya ada yang lebih bagus. Itu namanya GSX R1000R. Suzuki itu ya? Suzuki. Oh, itu jauh lebih ringan daripada ini. Persis sama dengan motor 250 cc, bro. Serius? Kecil banget. Beneran kecil banget. Tapi liar. Liar gokil. Gokil ya? Kenceng banget. Ganteng lah kalau kayak gitu. Kalau ini lagi dibuka. Ini kenapa nih? Speedometernya kemarin sunburn. Kirain emang gayanya begini kan? H2 terondol dong. Iya, gua kira tadi ini ZX atau apa ya? Duh. Kayak jadi naked bike ya? Iya, Terus gue, oh iya, dua nih nggak kelihatan dari baru depan. kepikiran loh. Iya kan? Ingat nggak? Air King itu kita buka lampunya, kita pakai jadi kayak nekat. Iya. Apa kita buat H2 kayak gitu ya? Nah, ini bener-bener keren loh. H2 naked belum ada. Ya coba ya. Iya kan? Oh iya kan? Ini kayak naked bike kan? Iya benar. Cuma diganti fairingnya, diganti yang ala naked. Udah naked bike. Oke. Wah itu Keren. bagus banget nih. Ide yang baik ya? Idenya bagus itu. H2 naked pertama. Oh iya. Yoi. Dasar. Dari Yamaha, Kawasaki, lu selalu beli yang 1000 cc ke atas, yang limited edition. Ya. Karena Selalu. Karena saya mikirnya, ya karena memang saya backgroundnya pengusaha bro. Nggak mungkin kan kita mau beli barang, tahu-taunya kita jualnya jatuh. iya. Kalau banyak yang punya pasti jatuh. Tapi kalau sedikit yang punya harusnya naik. Nah, tapi kan waktunya juga harus banyak. Ya, ada waktu lah biasanya. Kita minta izinnya susah juga. Nah, itu dia. Ini motor yang paling lama mana? Seber. Ini CBR. Ya. Tapi motor pertama lu tuh apa? Pertama tuh GSX R1000R itu. Itu tahun berapa beli? Itu saya belinya tahun 2018. Jadi saya pernah setahun, setiap bulan saya beli motor. Oh iya? Iya. Pernah itu di 2020. Tuh. Lagi banyak banget waktunya dong. Iya, jadi kebetulan waktu itu menang lotre. Enggak, jadi kebetulan waktu itu ya karena pada saat orang jual semua barang-barangnya, kita siap untuk membeli. Lagi banyak yang BU ya? Iya, waktu itu kan COVID kan, bro. COVID. Makanya alhamdulillah kita ada rezekinya, udahlah. Jadi Ada tuh waktunya. Ada 12 motor yang lo beli? Ya, Sebulan dalam satu bulan. Sebulan satu. Ini Sultan Batu Ceper guys namanya guys. Oh, ini beda loh ya. Bukan beda. batu licin ya. Bukan. Batu licin Sama-sama batu. Iya, tinggal licin sama ceper. Biasa. Ini gue baru lihat loh ini. Ini namanya CBR 1000 SP1. Tahun berapa ini? 2016 ya. Nggak pernah lu pakai ya? Iya, jarang. Oh, dia udah digital juga? Apa udah diganti? Digital. Hidup bro, hidup bro. Hidup. Takut tetangga gue. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi suaranya sangar juga ya? Sangar. Knalpotnya apa? Pakai Arrow. Oh, emang nggak berasa ala Aero ya? Nggak berasa. Cakep. Udah karbon begini, ini karbon atau enggak? Karbon ini habis saya yang ganti. Oh, diganti. Jadi waktu itu saya pernah crash, saya pakai ini crash, ya udahlah saya ganti karbon. Di sirkuit? Dalam komplek. Dalam komplek. Jatuh bego dong? Iya, disentul mah dapat piala. Di dalam komplek jatuh di beneran. Bener. Stikernya emang begini tapi? Ya, jadi ini stiker Fairblade. Saya buat stiker TBR zaman dulu. Berarti di stiker ulang. Ya. Kalau H2 ini? Cuma ganti-ganti plat karbon-karbon aja. Kayaknya rata-rata kalau moge-moge yang udah high spec gini, rata-rata cuma ganti knalpot aja ya? Ya, knalpot sama karbon biasanya. Bro. Karbon, aksesoris doang. Ya. Kalau suruh pilih nih, H2 atau R1? Mungkin kalau untuk penampilan H2 sih ganteng banget ya. H2 kalau kita lagi ganteng. jalan kan Iya, di Sensi ganteng. tuh, Tan Mori. Wahyu Kandacong paling ganteng lah. Karena pakai helm. Iya, pakai helm. Helmnya Ganteng. mahal. Itu dia. Iya, emang keren banget sih.
Tapi di antara motor-motor ini ada jet ski. Buat apa nih jet ski? Oh, jadi ini sebenarnya NMAX, bro. NMAX. Ya, ini NMAX modif. Iya, iya. Bukan PCX ya? Ini NMAX ya? Apa namanya? Karena memang waktu COVID itu kita kan semua olahraga nggak boleh, bro. Kumpul-kumpul nggak boleh. Tapi kalau kita kumpulnya di laut itu boleh. Boleh. Makanya waktu itu saya beli ada 2 jet ski, satu saya taruh di sini, satunya di jet ski cafe. Oke. Masih bisa berguna nih? Masih. Kadang saya kalau lagi bete saya jet ski di situ. Anjay, cuma diem doang ya? Iya. Nggak bisa gerak. Di sini ada kolam renangnya. Iya, kolam renang ikan. Kolam renang ikan. Nggak salah, nggak salah. Dasar. Ini motor anak lu? Iya, Kalau sekarang ngomongnya apa ya? Dulu gue bilangnya Bambi sih. karena Makassar itu, bro, deket-deket dengan Inggris. Jadi orang bilangnya mini bike. Makassar deket Inggris ya? Dekat, dia sebelahan lah. Ini kan yang ada botol kecap Inggris kan? Iya kan? Di dalam masih ada satu garasi lagi, raw people ya. Jadi ini kalau gua kontenin satu persatu sampai maghrib nih kita ngonten, gitu ya. Kita Iya dong. lihat dalam kali, boleh? Boleh. Ini banyak koleksi helm juga. Itu yang atas Arai, yang sebelahnya itu Nolannya Alex Ring. Yang paling spesial itu yang paling bawah. Kenapa spesial? Jadi Arai itu seharusnya itu nggak ada samanya di Indonesia. Saya beli by request. Oh, Jadi itu namanya Arai SRC. Lupa saya tipenya Boleh apa. saya lihat? Tapi glossy, boleh. wih cakep ya. Ya. Ini kalau jatuh gimana, Pak? Ya, beli lagi lah. Wih, Enggak lah, jangan. cakep ya. Ini boleh tahu nggak berapa dulu belinya? Dulu saya belinya tuh 68 juta. 68 juta. Ini berarti yang paling mahal nih helm lu. Ya, apalagi kan karena itu dibuatnya karena request kan. Jadi request ke Jepang, mintanya yang tipe ini. Yang banyak orang punya itu SRC juga, tapi dia itu nggak glossy. Hanya ada satu di Cuma gara-gara glossy-nya ini jadi spesial ya? Itu dia. Cakep sini. Karena yang sebelahnya itu kan ada EGV, 70 tahun anniversary. Nah itu nggak glossy. Yang paling lu sayang berarti ini? Itu yang paling saya. Helm pertama masih ada? Waktu itu saya pakai helm Nolan. Nolan. Iya. Dulu lagi hype Nolan ya? Iya, Nolan tuh yang gambarnya Phillip Island. Oh, Phillip Island. Iya, sirkuit kan? Iya, Iya, biasa. sebelahnya Philip Morris kan? Mungkin. Dasar. Tapi sekarang menurut tuh kenapa Nolan tuh kurang banyak peminatnya? Kalau saya lebih suka Sui. Jadi Sui. kalau Nolan itu kan lebih gede ya. Lebih gede. Nah, enaknya tuh kalau Sui lebih pipih dan sirkulasi udaranya gua rasa lebih nyaman. Jadi biasanya helm itu sesuai dengan kepala, bro, enaknya. Kalau kepalanya kayak Rossi yang panjang gitu, dia pakainya EGV karena EGV. dia panjang kan ke depan. Dagunya ya? Tapi kalau lu si Kalau Arai. saya karena kepala saya bolak-balik, kadang gede, kadang kecil, kadang gede kecil, saya beli aja semua. Itu cara terbaik, guys. Itu cara terbaik. Sepatu roda. Oh ya, juga. sepatu roda ini power set. Gue numpang ya. Boleh. Ini saya punya brand, namanya Power Sled Indonesia. Anjay, Ngeri. Power Sled ini brand Jerman. Jadi dulu udah hype banget. 2021 karena ada kena masalah, nggak begitu dikenal lagi. Orang pikir itu tutup. Tapi sekarang sudah hadir lagi Power Sled Indonesia. Jangan lupa pakai sepatu roda Power Sled. Ini sama nih. Ya, sama. Gue lihat ya. Apa sih spesialnya sepatu roda? Karena gue dulu juga main sepatu roda. Dulu pertama kali beli yang kayak gini nih, roda 4 nih. Oh, sekarang itu yang begini nih orang makainya kalau lagi freestyle ya. Oh, trik-trik gitu ya? Trik-trik gitu. Oke. Kalau yang begitu mungkin namanya urban ya. Jadi semua orang bisa. Kalau dulu namanya inline skate. Kalau nggak salah. Oh ya, tetap namanya inline skate, tapi ada tipe-tipenya. Kalau yang nggak ada yang lebih pendek ke sini itu tipe speed namanya. Oh, oke. Jadi ada buat balapan. Ini bisa kencang juga, bro. Dulu gue rodanya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Cuma lebih kecil. Sama belakang itu ada remnya. Remnya digini nih ya? Iya. Oh iya. Bener sih, saya Zaman juga. dulu. Wah, gila. Berapa nih harga sepatu roda gini? Oi, saya juga nggak percaya waktu awal-awal. Saya pikir sepatu roda paling 200-300 ribu. Ternyata harganya 5 jutaan, Jack. 5 juta? 5 juta. Sepatu roda? Iya. Ini bisa ada knalpotnya? Jadi kalau sama mau dipencet, dia jalan sendiri. Bener-bener. Gila. Oke, para people, ini adalah ruang rahasia. Jadi, di sini banyak banget harta karunnya. Ayo. Kita buka ya? Ya, diketok dulu. Bismillah. Bismillah. Ya, baru bisa. Wah, ini dia, John. Garasi impian para laki-laki. Gokil. Motor aja pakai AC loh.
Gila nggak? Dia takut kepanasan. Dia takut kepanasan. Ya, malamnya banyak nyamuk katanya AC-nya. Ini keren banget, banyak banget motor lu ya. Ini belum semua kan tadi? Belum. Yang di sini total ada 29. 29 motor. Ya, 29. Itu belinya pakai apa? Berdoa. Berdoa. Iya, ya Allah kasih yang terbaik, langsung turun lagi satu. Ya Allah satu. Gue mau flashback lagi nih tentang gimana cara lu dapetin gitu kan. Mungkin Raw People bisa jadi pembelajaran. Gue nggak percaya lu kurir. Saya 2013 kurir, Bro. Kurir? Kurir. Oke. 2013 kurir, gaji saya itu per trip 70.000. Jadi karena kurir buah-buahan, saya bolak-balik nganterin buah orang. Satu kali dari Arko Mangga 2 ke Tangerang sini, saya dibayar 70.000. Dulu waktu saya kerja itu namanya PT Gita Putra Abadi. Jadi itu ada ngasih ke beberapa kantor-kantor instansi ya. Seperti ada ke imigrasi, kantor ke karantina. Jadi banyak ke bea cukai pun yang beli buah langsung dari importir. Nah, saya nganterin. Oh, lu kerja jadi kurirnya? Iya, importir, iya benar. Oke, 70.000 satu trip. Satu trip. Lumayan gede atau kecil tuh? Waktu itu cukup buat makan seharian ya. Oke. Jadi satu hari berapa trip? maksimal 2 trip. Oh, maksimal 2 trip? Iya, 2 trip. 140.000 berarti sehari? Iya, 140.000 Gede sehari. dong? Waktu itu orang bilangnya gede karena berpikirnya saya nggak ada bensin, kan saya ada bensin juga, Bro. Oh, bensin. Jalan. Oke, motor pertama dulu apa? Duh, ada motor Yang mana? itu tuh. Itu motornya motor X-Ride, tapi saya ganti bodinya jadi body Vino. Karena waktu itu saya mau masuk klub Vino, tapi nggak ada Vinonya. Jadi saya beli Cup Vino, pasang di body X-Ride. Nyicil. Nyicil, Bro. Serius? Demi Allah. Dulu berapa nyicilnya? 786.000. Jadi 786 Per bulan? per bulan. Pakai DP nggak tuh? Iya, jadi DP-nya ternyata kalau kita nyicil itu DP-nya 3 juta, cashback-nya 1 juta. Oh gitu? Itu gue baru tahu tuh. Gitu? Itu yang pertama dan terakhir saya nyicil. Alhamdulillah Oke. sekarang semuanya cash. Lu nggak pernah nyicil? Sampai saat ini belum pernah. Kenapa nggak pernah nyicil? Kan bisa nggak merusak cash flow. Karena kalau nyicil itu ada bunganya, itu aja. Jadi bukan bunga karena riba ya, bukan Iya, ya. Tapi karena bunga itu naikin harga. Iya. Yang tadinya harganya cuma 1 miliar, jadinya 1,2, 1,3. 300 juta kan juga duit. Tapi kan lu bisa nggak merusak cash flow lu biasanya Iya, orang nyicil. jadi karena memang saya nggak begitu pikirin yang masalah begitu. Kalau memang saya nggak ada duit, saya nggak beli. Jadi kalau memang tabungan ada cukup, Baru saya beli. baru dibeli. Iya. Oke. Itu kan motor pertama berarti si X-Ride itu Iya, ya. benar. Moge pertama tadi yang si Gesek. GSX Iya. R1000R. Tahu lah namanya. Iya dong. Oh, iya. Tadi kan udah dikasih tahu. Iya, iya. Masih hafal. Tapi ada motor gue yang paling viral. Apa? Nih, ini namanya Mio 24 karat. Kalau anak-anak motor, nggak mungkin nggak kenal. Ini. Iya, jadi ini motor Mio yang cc-nya 300 dan yang hasilin semua piala saya ini. Serius? Iya, saya dari 2018 sampai 2022 jadi juara umum balap road race Sentul besar di Sentul. Serius tuh? Iya. Jadi kelasnya itu bukan lagi kelas Mio, tapi kelasnya FFA, Matic FFA. Betul. Jadi saya juaranya di Matic Open FFA. Gokil. Berarti nggak bakal dijual ya? Nah, iya, nggak bakal. Nggak bakal dijual. Nggak bakal gue jual. Kenapa ada Aerox di sini? Jadi karena dulu orang bilangnya kalau nggak punya Aerox katanya nggak ganteng ya. Udah Yo, kita beli biar kita ganteng. Ini masih hidup tapi? Masih dong. Serius? Iya. Udah nggak pernah dipakai tapi ya? Udah nggak pernah turun ya? Terakhir saya masih pakai lu. Coba. Lobet. Iya. Biasa. Karena mesinnya terlalu besar, dinamo starternya udah nggak begitu kuat. Udah nggak Biasanya nggak ini pernah jumper dipakai ya? Iya. Jumper ya? Oke. Kita akan lanjut lagi. Dan ada yang spesial lagi. Apa tuh? Motor orang nomor 2 di Indonesia Raya. Motor Bapak Gibran Raka Buming Raka. Loh, kok ada di sini? Wah, jadi alhamdulillah kami ini tukang servisnya Pak Jokowi, Pak. Oh iya? Ya, motor Pak Jokowi kemarin diservis di sini juga. Ternyata anaknya jadi wakil presiden, motornya di sini juga diservisnya. Ini motor Bapak Gibran? Yes. Coba Bapak Gibran. kita lihat dulu nih. Iya dong, itu Royal Enfield. Gila. Mas Gibran, saya lihat motornya ya. Boleh. Oh, salah ya. saya naikin boleh nggak? Boleh, Mas Gibran? boleh. Coba kita naikin motornya Pak Wapres. Iya kan? Sat. Nyala sih harusnya. Nyala sih. Coba. Oh iya nyala. Jadi kemarin motornya itu di Istana Wapres. Ini? Ya, motornya nggak nyala.
Makanya sekretarisnya beliau nelpon, bro, bisa nggak diservis motornya Pak Wapres? Boleh, sini bawa. Oh. Jadi- Emang beliau suka motor juga? Ya, suka motor. Serius? Suka motor ya. Ini 1000 km jalan-jalan kemana ya? Itu dia, bro. Kan kemarin belum wakil presiden. Oh, ini sebelum wakil presiden. Iya, sebelum wakil presiden dia udah punya motornya. Sekarang sama udah yang ini sibuk juga. dong. Ini juga motor Ini juga. beliau? Iya, ini motor beliau juga. Itu kalau nggak salah itu. Zoom? Modelnya kayak Zoomer, tapi Zoomer. itu sebenarnya Honda Beat. Oh, ini Honda Beat? Iya, itu custom. Gila. Berarti motor Mas Gibran banyak juga ya? Setahu saya sih 2 ini ya. Oke, Mas Gibran, boleh saya ngonten ya? Review motornya nanti barengan Mas Gibran gitu. Bapak aja yang konten. Gak berani. Kan konten. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Harus Muda kan? Iya, harusnya sih beliau mau. Harusnya Beliau- mau ya? Beliau baik banget. Oh iya. Baik banget. Oke guys, jadi ini ada 2 motor Wapres sekarang ada di sini. Wah, ngeri nih berarti nih ya. Channel Wapres nih ngeri nih. Kebetulan kita di langit. Ini ada Ninja, itu Ninja RR. Ninja RR. Yang sebelahnya ini RX King. Kalau ini RX King juga terkenal kalau dipencet di Google itu pasti ada. Namanya RX King Raja Chamber. Raja Chamber. Iya, jadi Kenapa? salah satu yang tercepat di Sentul kecil. Serius? Ya. Tercepat nih kelas Sentul, apa? Sentul kecil, namanya kelas Chamber. Kelas Chamber. Iya. Oh. Chamber Open. Lu yang bawa? Bukan. Kalau Enggak ini ya? yang bawa Rinaldi. Oke. Kalau yang ini saya pernah bawa, bro. Kalau yang KTM, Duk. ini namanya enggak, jangan Duk, salah. Super Duk. Itu dia. Supernya ketinggalan. Emosi lah. Sam. Emosi ya. Iya. Jadi ini KTM Super Duke. Oke. Yang kononnya motor dengan torsi terkencang di dunia. Oke. 171 Nm motor ini. Karena orang kadang ngelihatnya Newton meternya itu cuma 171, tapi dia nggak ngelihat bobot motornya. Bobot motor ini cuma 170. Jauh lebih enteng daripada moge-moge yang lain. Dan saya pernah pakai ini drag race, saya juara 2 ya di Standar? Indonesia. Standar. Oh iya. Iya, jadi orang udah racing, saya standar masuk juara 2. Gila. 2019. Gue pernah review juga tuh, tapi nggak review secara pakai gitu ya. Pernah datang juga ada KTM Super Duke, dia yang full item, yang baru ya. Iya, yang baru. Iya, itu ada. Kan ini V1. Iya, itu Ada V2-nya V2, kan? ada V3. Ini kayak V3-nya deh. Oh. Dia ada anti wheelie-nya juga. Yang Iya, ini iya, ada. Ada Anti juga wheelie ya? enaknya tuh motor-motor KTM yang itu pasti ada anti wheelie-nya semua. anti wheelie-nya semua ya. Gila, saking liarnya kali ya. Iya. Iya, Cuma iya. biasanya bedanya itu di speedometer. Kalau yang baru itu cuma digital. Gokil. Dan ada juga yang keren, bro. Apa tuh? Itu. Wih. Coba tebak itu pakai mesin apa? Coba ya, gue lihat. Kalau benar, Ya. saya traktir makan 2 minggu. 2 minggu ya? Ya. Oke, saya boleh lihat nggak? Boleh. Mesin apa? Tahu gitu gue googling dulu ya. Itu dia. Ayo, satu. Ini 2 tak pasti. Ya, 2. Mesin Ayo. Ini Gue naikin 5 juta kalau bisa benar. Seriusan ini, Kasih ini bukan clue dong, konten. kasih clue dong. Hah? Kasih Nggak mau. mesin apa nih? Ayo. Yamaha, Salah. Honda. Bukan. Jadi ini mesin si MotoGP, bro. Serius? Iya. Pantas nggak bisa jawab anjing. Jadi itu waktu itu dulu MotoGP itu 2 tak. Nah, Sebelum ke 4 tak. Namanya mesin RSGP. RSGP. Iya, makanya mesinnya tegak ke depan. Oke. Itu mesin RSGP. Jadi saya pasang di bodi Novadas. Novada sih. gila ya. Dulunya kalau mungkin kalau teman-teman yang tahu drag race itu pasti taunya Technotuner. Technotuner, Terus ya. orang balapan-balapan di Thailand. Iya. Nah dulu lawan beratnya Technotuner ya ini. Ini? Iya. Serius? Iya. Dulu saya di lupa sih namanya di Bekasi tuh mekaniknya. Heeh. Jadi dulu D2M. Ya D2M. D2M. Jadi dulu itu kita udah deal taruhannya berapa. Udah ke Gunung Sahari, Gunsar, tentunya ada polisi. Hari kedua udah di situ lagi hujan deras. Emang nggak mau aja itu taruhan gitu. Gagal, ya? Itulah. Tapi kita udah deal lawan ninja-nya. Taruhannya apa? Motor? Enggak. Dulu waktu itu kita taruhan kalau nggak salah dealnya di 70 atau 80 juta. Lu paling gede dulu taruhan motor berapa? Pernah 200. 200. Kalah menang? Mana? Menang. Iya. Lu kalah paling apes? Pernah. Itu menangnya cuma sekali, karena 4 kali. Itu orang judi, bro. Saya menangnya 200, kalahnya mungkin sekitar 400-an ya. 400 juta. Gila. Dulu waktu masih zaman-zamannya judi, bro. Aduh.
Belum married tuh? Belum. Belum married. Ya, waktu zaman jahiliyah. Jahiliyah Iya. ya. Ini kenangan-kenangan. Ya, sebelahnya juga itu. Sebelahnya nih apa Itu mesinnya? motor Mio 400 cc. Mio 400 cc. Ya, itu udah pakai CHR 85 atau 87 gitu. Buset. Diameternya. Di mana bangunnya? Ada mekanik nggak begitu terkenal, namanya si Dimas. Tapi harusnya sih lebih kenceng ya kalau kita bisa. Jumper itu nggak bisa lagi nyala kalau nggak di jumper. Iya. Dulu waktu zaman-zamannya pengen-pengenan kan, kita lawan semua orang. Aduh, tengah malam dikejar polisi. Iya. Lu pernah pengalaman paling lu ingat apa? Lihat di itu MNC TV saya gini, bro. Serius? Saya meminta maaf karena saya balapan. Lu pernah inget nggak? Kalau pernah dengar namanya street race? Iya. Nah, street race itu ini plakat dikasih sama Polda Metro Jaya. Iya. Jadi waktu itu namanya juga viral, akan ada hikmahnya. Udahlah biarin viral. Jadi waktu itu saya viral ditangkap balapan di depan asap. Iya. Asia Afrika Asia di Afrika, depan Sensi. Sensi. Iya. Kan di situ biasanya anak mobil. Iya. Kenapa pas saya balapan motor jadi viral? Viral masuk TV, masuk Metro TV, TV One, di telepon sama Polda Metro Jaya. Kamu mau nyerahin diri atau saya jemput di rumah? Saya ke sana, masuk ke live di TV-TV nasional, saya minta maaf. Untungnya masih pakai masker, bro. Karena COVID kan. Itu dulu lagi COVID? COVID. Baru dong? Makanya, baru-baru banget. Kan sebelum street race dimulai. Iya, street race kan pas COVID juga. Iya, street race itu dimulai karena waktu itu viral anak kebut-kebutan balap liar. Waktu itu untungnya Kapolda Metro Jaya waktu itu masih Irjen Fadil Imran. Sekarang udah jadi Kabarka. Waktu itu saya dipanggil. Bro, lu bagaimana caranya biar lu berhenti balap liar? Sebenarnya balap liar itu bukan balapan yang salah, bro. Iya. Tempatnya yang salah. Tempat yang salah, Nah, bener. berarti caranya kasih tempat. Dia kalau balapannya di sirkuit bukan balap liar. Iya. Makanya kita ini butuh sirkuit di Jakarta ini. Jadi problemnya karena lu nggak punya sirkuit? Iya, nggak punya sirkuit. Ada di Jakarta, nggak ada. Kita harus ke Bogor. Sentul ya? Sentul. Nah, Iya. makanya waktu itu, alhamdulillahnya Kapolda Metro Jaya pada saat itu difasilitasin kita. Dibuatin sirkuit yang tadinya ilegal jadi legal. Itu yang Di Ancol. 6 kali. Iya. Ancol pertama, keduanya BSD, ketiganya Kemayoran, keempatnya Bekasi, keenamnya Bekasi. Kemayoran lagi, baru Kemayoran lagi. Tapi nggak cukup. Makanya kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol juga sama Polda Metro Jaya, kata Pak Kapolda, gimana caranya bro gue siapin lu tempat yang harus lu pakai setiap hari. Iya. Di Jakarta ini mana ada jalanan yang sepanjang itu yang lu mau. Kita kan butuh jalanan sekitar 600 meter. Iya. Nah, sampai saat ini sih belum ada. Belum bisa ya? Ya, mudah-mudahan ada investor lah yang mau kan. Iya. Karena itu maksudnya gini, kalau ada investor, itu bisa saya akan jelasin bahwa tempat itu bukan hanya menyumbangkan uang atau uang itu dibuang cuma-cuma, malah itu adalah bisnis. Tapi kalau di Thailand memang udah proper ya? Udah ada proper, disiapin, dan memang balapan drag race itu nggak ada tingkat nasional, bro. Cuma bentuknya di nasional aja. Oke. Seumpama balapan mewakili Indonesia ke Thailand itu nggak ada. Oke. Ya mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Amin. Buat teman-teman kita anak motor. Sebenarnya banyak potensi. Banyak dari mulai banget. bengkel ya. Ya. Bengkel, joki. Ya. Sayangnya memang belum ada wadahnya yang bisa dipakai hari. Ya, benar. Untuk nyeting-nyeting harian kan. Betul sekali. Gitu juga ya. Bro People, doain aja. Mudah-mudahan dari video ini bisa ada hikmahnya. Jadi kan lu dari kurir gitu ya. Ini masih nggak masuk akal nih di pola pikir gua. Mungkin harus jelasin lebih detail lagi buat Bro People juga. Ini ngomong kosong doang gitu ya. Ya. Jadi di 2013, waktu itu saya kurir cuma sekitar 3 bulan karena ketahuan sama kakak saya. Pekerjaan kurir itu bukannya nggak bagus, tapi waktu itu saya kan sarjana hukum. Nah, kakak saya bilang, saya bisa masukin kamu ke perusahaan yang rasional kah atau HRD. Ya udahlah saya coba. Saya jadi porter, awalnya jadi porter, habis itu jadi operasional. 3 tahun kerja, singkat cerita, saya jadi the best employee. Tahun pertama saya dipromosi jadi supervisor, tahun kedua saya promosi jadi asisten manajer, tahun ketiga saya jadi manajer. Tahun ketiga jadi manajer. Ya. Berarti lu yang dorong-dorong barang. Dorong gede, kargo. Lu dorong-dorong tuh? Iya. Itu berapa lama jadi 1 tahun. Oke. Terus 1 tahun. Diangkat jadi supervisor. Supervisor. Jadi bosnya kurir, bosnya porter. Kamu angkat itu, gitulah. Jadi supervisor. Gaji berapa tuh? Waktu itu, jadi waktu kurir saya gajinya 70.000, waktu jadi porter itu 1.200.000 per bulan. Per bulan. Nah, pas jadi supervisor udah 3.400.000. 3.400.000. Ya. Udah lumayan gede dong. Lumayan gede waktu itu karena waktu udah itu ya. tanggung jawabnya kan lebih gede. Habis itu saya promosi lagi jadi assistant manager jadi manajer.
Bisa gitu ya? Itulah alhamdulillah bro. Ada orang dalam nggak nih? Itu mah dari tidak ada orang dalam. Pikirannya gini, perusahaan itu adalah perusahaan forwarder. Nah, itulah di situ selalu saya bilang ternyata banyak teman banyak rezeki. Jadi waktu itu kan kita berhubungan langsung dengan bea cukai bro. Sama dengan kalau kita kenal sama kita nggak kenal orang. Lu kalau nggak kenal sama gua nggak mungkin saya biarin lu masuk ke rumah gua. Begitupun sama bea cukai. Bea cukai itu kalau karena udah kenal sama saya, yuk itu barang kamu, iya Pak minta tolong dong dipercepat, boleh nggak punya saya dulu karena ini urgent begini. Gara-gara pertemanan itu barang-barang yang saya kerjakan biasanya cepet-cepet, makanya saya sering diangkat jabatan di perusahaan. Sampai titik level tertinggi lu manajer. Oh, ada ceritanya lagi. Level tertinggi itu harusnya saya jadi senior manager. Waktu itu saya jumawa, sudah berpikir besar kepala lah. Saya harus jadi senior manager. Tapi ternyata keinginan saya nggak dikabulin, saya pindah perusahaan jadi general manager. Lebih tinggi dong? Alhamdulillah lebih tinggi. Dan nggak lama di dari situ saya dipecat lagi, dianggap saya korupsi. Padahal enggak. Jadi waktu itu saya nggak korupsi, tapi saya difitnah. Kalau saya korupsi, itu di perusahaan namanya PT Darta. PT Darta. Itu perusahaan Batak itu bro. Batak itu sekampung-kampung. Halak kita dong. Itu dia. Berarti valid nih ya, bisa dicek nih ya? Bisa dicek. PT Darta itu di Bandar Soekarno-Hatta di Suwarna. Terus abis itu? Dipecat, tapi Allah itu mau besar. Ternyata kenapa saya dipecat, itulah kenapa saya buat perusahaan ini. YK Express Logistik. Karena saya udah mempunyai kenalan banyak, customer banyak, uang ada, saya buatlah perusahaan. Nah, alhamdulillah 2 tahun berjalan perusahaan, 2019 saya dipanggil lagi ke perusahaan yang tadi mencat saya. Dipanggil lagi kalau saya ternyata pada saat di audit, ternyata saya nggak korupsi, mau nggak saya masuk lagi ke perusahaan? Ya saya bilang ya maulah. Kalau udah punya YK? Alhamdulillahnya waktu itu saya dibiarkan terserah. Lu mau ada punya perusahaan, mau nggak punya perusahaan, intinya lu bergabung sama kita. Jadi apa? Waktu itu saya jadi tim sukses bro. Jadi setiap pekerjaannya PT Darta itu di atas namakan saya. Alhamdulillahnya karena saya banyak kenalan di bea cukai, di di porter karena saya pernah porter, di pengurus-pengurus yang ada di Bandar Soekarno-Hatta karena saya masuk di Skyline di Darta itu, jadinya perusahaan Darta ini jalan dengan aman karena saya kenal bea cukainya, saya kenal porternya, saya kenal karena networkingnya lah. Makanya saya selalu bilang itu banyak teman banyak rezeki. Tapi turning point lu paling bisa mulai ngumpulin kayak begini tuh pas kapan? Pas COVID. Serius? Iya. Jadi pada saat COVID, karena memang customer terbesar saya itu adalah alat kesehatan. Tahu sendiri alat kesehatan bro, makin gede. Itulah makanya COVID, pas COVID 2 tahun, alhamdulillah perusahaan makin maju. Berarti ya, gini Rob, kebetulan kemarin yang kita samperin juga, yang McLaren itu juga logistik. Dan ini adalah logistik juga. Apakah ini pertanda kalau logistik itu bisnis yang menjanjikan di tahun 2025 ini? Harusnya ya. Gue bukan logistik kayaknya deh besok. Mungkin nggak bagus kali. Itu dosa saya bro. Abang jadi ini aja. Betul, mungkin YK butuh brand ambassador gitu. Waduh, sanggup enggak bayar? Kan kalau yang lain-lain itu kan ada BA-nya. Yoi kan? Coba nanti saya coba tanya manajer saya. Gokil. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada apa nih? Jaket. Jadi jaket ini dulu di Mandalika jadi jaket official Mandalika. Yang mana ini? Yang kiri kanan. Ini yang itu. Jadi tangannya siapa ini? Kalau yang itu pakai coba Naya. Kalau ini ditandatangan sama ini Delegna. Luigi Delegna, dia orang Italia. Timnya ya? Timnya Chief Manager Mekanik untuk di Ducati. Gokil. Ini juga, wih. Kalau ini Patrick Clifford. Waktu masih baru datang bro. Tanda tangan pertama itu bro. Kok nggak ngajak-ngajak gua? Iya. Itu juga rezeki ya? Iya, rezeki aja itu. Oke, langsung dipajang. Iya. Kalau Indonesia kalah, Bu Bakar. Janganlah. Tetap kita cinta. Jadi waktu itu saya pernah serahin jaket ini ke Pak Jokowi. Saya pernah serahin ke Ibu Negara juga, Ibu Iriana waktu itu. Ini di IKN? Ya, ini IKN upacara pertama. Mudah-mudahan kalau IKN lanjut, ini akan menjadi sejarah bro. Iya. Nah, ini tadi dia ketinggalan John. Ini ada Ducati S4 RS, S4 RS. Ya. Katanya tadi kalau kita bisa nebak harganya bakal dikasih apa, Bapak? Kasih duit 2 juta. Coba tebak harga. Serius?
Oke. Nanti abang tinggal pilih siapa yang benar, nanti saya bisikin harganya. Kalau ada yang benar di penonton ini, saya yang transferin 2 juta. Tapi kita gini aja, kita kasih untuk 2 orang pemenang. 2 orang pemenang. 1 juta, 1 juta. Oke. Oke, deal ya. Kita salaman dulu. Gila, salaman. Oke. Deal ya? Deal ya. Coba bisikin. Oke, gue udah denger. Ya, nanti jawabannya akan kita spill ya audionya setelah dapet. Gitu, Oke. Ya. Ini tahun berapa? Kita kasih clue-nya dikit. Clue-nya ini tahun 2013. Ini soalnya kolektor item. Kolektor item Ya. juga ya? Ada berapa di Indonesia ini? Nggak mungkin lebih dari 5. Nggak mungkin lebih dari 5. Nggak mungkin. Karena memang motor ini motor kolektor dan motor ini memang hanya dipasarkan di Jepang. Oke. Makanya tulisannya seperti tulisan Jepang semua ya. Kenapa ini spesial selain nggak dipasarin di Indonesia? Mungkin bisa tanya sama Ducati. Tanya sama gua. Iya kan? Ngapain lu tanya gua? Kalau saya yang penting limited edition, ya. Harganya naik, Ya. saya beli. Saya beli. Bener. Itu yang saya tahu. Businessman. 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 Jual lagi nggak rugi. Jual lagi nggak rugi. Santai bisa dipakai. Bener. Bener sekali. Lu lihat nih speknya udah, shocknya udah full Ohlins ya. Iya. Terus juga Brembo. Iya. Belakangnya pakai knalpot Leo Vince. Iya. Terus juga, ya ini kayaknya sih udah nggak perlu diapain lagi ya. Udah ganteng banget ya. Tinggal pakai lah. Tinggal pakai. Cuma kayaknya nggak pernah dipakai ini motor. Iya, berdebu. Ini motor yang masih lu pakai mana sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak pernah riding lagi. Sesekali riding, tapi memang yang paling saya suka jalan-jalan ya R1 atau H2. H2. Oke, kalau disuruh pilih, misalkan lah nih ya disuruh pilih, lu satu doang deh boleh punya motor, lu pilih yang mana? Mau nggak mau harus berat kata, saya harus pilih H2. H2. Ya. Gitu ya. Royal bisa komen di YouTube, nanti lu kasih tahu IG-nya aja. Ya gitulah pokoknya ya, nanti kita pikirkan baik-baik ya. Ya. Oke, kalau itu jaket-jaket juga banyak nih ya, jaket-jaket mahal nih udah jatuh semua nih. Gila, jatuh berapa kali lu? Banyak kali. Lu paling parah jatuh apa? Ini yang paling parah. Mana? Oh iya anjir. Jidatnya masuk ke dalam. Iya. Itu yang paling parah. Ever. Beneran ini? Beneran. Gue boleh pegang nggak? Boleh. Sorry ya. Enggak. Anjir jidatnya. Kok gini sih? Iya. Waktu masih SMP waktu itu. Jatuh dari motor. Apa ini? Jatuh dari motor. Yang salah sebenarnya temboknya. Kenapa temboknya? Nggak minggir. Dia udah tahu gue kenceng, kenapa dia nggak minggir ya? Saya tabrak lah. Lu nabrak tembok? Iyalah. Motor apa tuh? Satria FU. Satria FU. Widih. Baik bal-bal. Satria FU-nya masuk ke got, kepala gue nyangkut di tembok. Gue kepala lah. Nggak pakai helm? Pakai, helmnya pecah. Dulu kan kita kan pakai helm gini tuh. Alpes. Ya, apa sih? Bukan Alpes. Cetok. Ya, yang helm project. Iya. Nah, gitu. Anjir. Itu deh. Ini pecah tuh gimana kepala? Jadi waktu itu retak, tulangnya retak, tengkorak kepalanya, untungnya masih muda, makanya masih bisa tumbuh. Berapa lama tuh? Lama-lama. Mungkin sekitar 3 tahun. Ada pengaruh ke otak nggak gitu? Jadi Itu dia makanya saya nggak tahu nih. Oke. Jadi ya, kalau lu mau kenceng, kalau bisa di sirkuit gitu ya. Ya, benar. Dan jangan lawan arah, bilang dulu dong. Iya. Bapak senang kenceng. Jadi kalau naik motor jangan kencang-kencang seperti senang kencang. Naik motornya yang benar, pakai helm, dan selalu tertib lalu lintas. Amin. Gue mau main biliar karena di biliar ada di atas ya. Jadi Royal sekian aja ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita seru-seruan lagi bareng Bapak Senang Kencang. Terima kasih Bapak Wahyu. Iya, terima kasih udah mau datang, Mas. Ya, ada salam-salam lagi buat teman-teman di Makassar. Oh ya, salam buat teman-teman di Makassar. Jangan lupa nonton nih. Oke. Seru banget. Roy Ricardo signing out, Wahyu signing out. Gerak.